Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariana, NIM 21103029, jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Di sini saya akan memapari yang dimana judulnya prosedur penyusunan prolegnas. Prolegnas legislasi nasional. Dasar hukum program legislasi nasional untuk melaksanakan Perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditetapkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penyusunan rencana prolegnas. Program legislasi nasional ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Ayat 1 menyatakan perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program legislasi nasional. Pasal 15 ayat 2 menyatakan perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah. Dasar pemikiran prolegnas. Program legislasi nasional sebagai bagian dari strategi pembangunan sistem hukum nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Permasalahan peraturan perundang-undang. Pelaksanaan program pembangunan sistem hukum nasional tahun 2000 sampai tahun 2004 secara umum menggambarkan masih belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perorangan dan kelompok atau golongan, dan hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Maksud dan tujuan penyusunan prolegnas. Maksud penyusunan prolegnas: 1. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menyusun skala prioritas penyusunan rancangan undang-undang sebagai suatu program yang berkeseimbangan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan undang-undang oleh lembaga yang berwenang dalam mewujudkan sistem hukum nasional. Yang ketiga, terselenggarakan koordinasi dan sinergi antara lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Adapun tujuan prolegnas yaitu mempercepat proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum nasional. Yang kedua, membentuk proses pembentukan undang-undangan sebagai landasan dan predikat bidang pembangunan lainnya. Yang ketiga, mendukung upaya mewujudkan supremasi hukum, terutama pergantian terhadap peraturan perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Yang keempat, menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama ini namun tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Penyusunan program legislasi nasional. Yang pertama, pokok-pokok penyusunan prolegnas. Penyusunan prolegnas didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang tata cara penyusunan dan pengelolaan program legislasi nasional sebagai berikut. Poin pertama yaitu penyusunan prolegnas antara Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah koordinasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat melalui alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang khusus menanggapi bidang legislasi. Poin kedua, penyusunan prolegnas di lingkung Dewan Perwakilan Rakyat dikoordinasikan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang harus menangani bidang legislasi. Poin ketiga yaitu penyusunan prolegnas di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan bertanggung jawab meliputi bidang peraturan perundang-undangan. Dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
Pengembangan bidang hukum sejak dua dasawarsa terakhir telah dijadikan bidang pembangunan sendiri dan dalam perjalanannya tidak sesuai dengan harapan. Di daerah reformasi pembangunan di bidang hukum diberikan prioritas tinggi, namun dalam kenyataannya di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat masih dijumpai berbagai masalah, antara lain yaitu yang pertama, kemampuan lembaga membentuk undang-undang dalam menyelesaikan pembentukan undang-undang masih belum optimal karena belum dilakukannya cara-cara dan metode perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang serta masih kurangnya tenaga fungsional perancangan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan undang-undang dan pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat belum maksimal. Aspirasi masyarakat terutama yang terkait dengan substansi suatu rancangan undang-undang seringkali tidak terekomendasi sehingga suatu rancangan undang-undang ketika disahkan menjadi undang-undang mendapat reaksi keras atau resistensi dari masyarakat. Yang ketiga, hukum positif masih banyak yang tumpang tindih, tidak konsisten baik secara vertikal maupun horizontal, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan yang keempat, bahasa hukum yang digunakan sering dilakukan dengan tidak menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga rumusan materi muatan yang dikomposisikan dalam kalimat hukum suatu undang-undang tidak jelas, sulit dimengerti, tidak konsisten, dan multitafsir. Yang kelima, terlambatnya diterbitkan peraturan pelaksanaan undang-undang atau terdapat jarak waktu yang cukup lama antara berlakunya undang-undang dengan terbit peraturan pelaksanaannya. Yang keenam, masih terdapat peraturan perundang-undang yang diskriminatif, bias gender, dan kurang responsif terhadap pelindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak kelompok yang lemah dan marginal. Dan yang terakhir, sebagai bagian dari masyarakat dunia, belum secara selektif mengadopsi konvensi internasional dalam rangka memasuki era perdagangan bebas, perlindungan hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan pemberantasan kejahatan. Selanjutnya, prosedur pembentukan peraturan undang-undangan. Prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dinyatakan sah dan berlaku apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan dan sesuai dengan prosedur pembentukan dan penetapan atau pengesahannya oleh lembaga pejabat yang diberikan kekuasaan atau wewenang oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan untuk membentuk atau mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui prosedur, yaitu rancangan peraturan perundang-undangan disampaikan oleh pemeriksa atau lembaga pejabat yang diberi wewenang kepada lembaga pejabat yang berwenang membentuk peraturan undang-undang yang dilakukan pembahasan bersama untuk mendapatkan persetujuan bersama dan selanjutnya ditetapkan atau disahkan. Poin B, penyampaian rancangan undang-undang yang disusun Presiden. Rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen sesuai dengan lingkungan tugas dan tanggung jawabnya. Rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam surat Presiden dimaksud ditegaskan antara lain tentang materi yang ditegasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat mulai membahas rancangan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak surat Presiden diterima. Rancangan undang-undang atau RU yang telah disetujui oleh Presiden disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR atau dilakukan pembahasan. Poin C, penyampaian rancangan undang-undang yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat. Penyampaian rancangan undang-undang yang disusun Dewan Perwakilan Rakyat adalah: yang pertama, rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dapat diusul oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat. Dan yang ketiga, rancangan undang-undang yang telah disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan dengan surat pemimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Dan yang terakhir,
Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat diterima. Poin D. Penyampaian rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dalam hal ini, ikhwal kegantian yang memaksa Presiden memerintahkan penyusunan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Presiden menugaskan penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang kepada menteri yang tugas dan bertanggung jawab meliputi menteri yang akan diatur dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut. Dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, menteri koordinasi dengan menteri dan pimpinan lembaga terkait. Setelah peraturan pemerintah pengganti undang-undang ditetapkan Presiden, menteri sebagaimana tersebut di atas menyusun rancangan undang-undang mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang. Pelaksanaan program pembangunan sistem hukum nasional tahun 2000 sampai tahun 2004 secara umum menggambarkan masih belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perorangan dan kelompok, dan hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dari aspek menteri muatan hukum, masih ditemukan menteri muatan hukum yang saling tumpang tindih, tidak harmonis dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horizontal, belum menunjukkan komitmen dan responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah, dan margin nilai kesetaraan dan keadilan gender. Selanjutnya, unsur teknik dan muatan menteri penyusunan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamankan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari Indonesia sebagai negara hukum yang mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka segala aspek kegiatan kehidupan di bidang masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, tentunya tidak terlepas dari pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum positif berlaku di Indonesia. Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang in abstrak atau general norm yang sifatnya mengikat umum atau berlaku umum, dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum. Secara teoris, istilah perundang-undangan legislation giving atau Gesetzgebung mempunyai dua pengertian. Yang pertama, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah. Prinsip ketaatan hierarki peraturan perundang-undangan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan seperti prinsip dan asas pembentukan, asas menteri muatan, dan asas pemberlakuan. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa dalam teknik penyusunan peraturan perundang-undangan harus diperhatikan prinsip ketaatan untuk mematuhi tata urut atau hierarki peraturan perundang-undangan dan mengutamakan kepentingan umum atau tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Ketaatan terhadap hierarki peraturan perundang-undangan sangat penting apabila dikaitkan dengan banyaknya peraturan kesesuaian antara materi muatan peraturan perundangan yang satu dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lain. Dalam Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2005 ditegaskan bahwa ketentuan mengenai pengharmonisasian tersebut diberlakukan dalam proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan rancangan peraturan presiden, dan mengingat tujuan, manfaat, dan urgensinya juga dapat dipedomani di dalam proses pembentukan peraturan daerah.
Dalam kaitan dengan kepentingan hukum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang berkait tergantungnya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif. 110 yaitu tentang sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat sistematika penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu poin pertama, kerangka peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu judul, pembukaan atau yang ketiga batang tubuh, yang keempat penutup, yang kelima penjelasan, yang keenam lampiran. B. Hal-hal khusus. Yang pertama pendelegasian atau kewenangan, yang kedua penyidikan, yang ketiga pencabutan, yang keempat perubahan peraturan perundang-undangan, yang kelima penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, yang keenam pengesahan perjanjian internasional. C. Ragam bahasa peraturan perundang-undangan. Yang pertama bahasa peraturan perundang-undangan, yang kedua pilih kata atau istilah, yang ketiga teknik pengacuan. D. Bentuk rancangan peraturan perundang-undangan. Yang pertama bentuk rancangan undang-undang pada umumnya, yang kedua bentuk rancangan undang-undang penetapan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang, yang ketiga membentuk rancangan undang-undang pengesahan perjanjian internasional yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi, yang keempat bentuk rancangan undang-undang perubahan undang-undang, yang kelima bentuk rancangan undang-undang pencabut undang-undang, yang keenam bentuk rancangan undang-undang pencabut peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang ketujuh bentuk rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kedelapan bentuk rancangan peraturan pemerintah, yang kesembilan bentuk rancangan peraturan presiden, dan yang kesepuluh bentuk rancangan peraturan daerah. Selanjutnya bab 11, ragam bahasa peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan perundang-undangan mempunyai tugas utama untuk berkomunikasi melalui tulisan mengenai objek atau menteri muatan yang akan dituangkannya dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, rancangan peraturan perundang-undangan harus mampu melakukan kegiatan berkomposisi. Gagasan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan harus dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk itu, setiap perancang hendaknya menyadari adanya 3 kebenaran dasar, yaitu yang pertama bahwa apa yang disampaikan dalam tulisan itu tidak selalu dapat diterima sama atau dengan baik oleh setiap orang. Yang kedua, bahwa makna yang akan disampaikan itu berbeda dalam pemikiran perancangan peraturan undang-undang, bukan dalam kata atau simbol yang akan digunakan. Yang ketiga, bahwa komunikasi selalu tidak sempurna. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kata-kata itu terbatas dan sangat kasar untuk mewakili objek atau hal yang akan dikomunikasikan. Dan bab yang terakhir yaitu mencermati bahasa hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ragam bahasa perundang-undangan ialah gaya bahasa yang dipergunakan dalam suatu peraturan perundang-undangan sehingga ia merupakan bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Akan tetapi di dalamnya terkandung ciri-ciri khusus, yaitu adanya sifat keresmian, penjelasan makna, dan kelugasan. Yang pertama, sifat keresmian. Sifat ini menunjuk adanya situasi kedinasan yang menuntut ketaatan dalam penerapan kaidah bahasa dan ketaatan kepada kaidah bahasa. Yang kedua, sifat kejelasan makna. Sifat ini menuntut agar informasi yang disampaikan dinyatakan dengan kalimat-kalimat yang memperlihatkan bagian-bagian kalimat secara tegas, sehingga kejelasan bagian-bagian kalimat itu akan memudahkan pihak penerima informasi dalam memahami isi atau pesan yang disampaikan. Yang ketiga itu sifat kelugasan. Sifat kelugasan ini menuntut agar setiap perumusannya disusun secara wajar sehingga tidak berkesan berlebihan atau berandai-andai. Syarat bahasa perundang-undangan
dalam perumusan suatu peraturan perundang-undangan mengemukakan beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama, gaya bahasa hendaknya selain ringkas juga sederhana. Yang kedua, istilah yang dipilih sedapat-dapat bersifat mutlak dan tidak relatif, dengan maksud agar meninggalkan sedikit mungkin timbulnya perbedaan pendapat secara individual. Dan yang ketiga, hendaknya membatasi diri pada real dan aktual serta menghindarkan diri dari yang kiasan dan dugaan. Yang keempat, hendaknya tidak halus sehingga memerlukan ketajaman pikiran pembacanya, karena rakyat banyak mempunyai tingkat pemahaman yang sedang saja. Hendaknya tidak untuk latihan logika, melainkan untuk pikiran sederhana yang ada pada rata-rata manusia. Yang kelima, hendaknya tidak meracunkan yang pokok dengan pengecualian atau pengubahan kecuali apabila dianggap mutlak. Yang keenam, hendaknya tidak memancing perdebatan atau perbantahan. Berbahaya memberikan alasan-alasan yang perlu rinci, karena hal ini dapat membantu pintu penentangan. Dan yang terakhir, di atas segalanya hendaknya betul-betul dipertimbangkan apakah mengandung manfaat praktis, hendaknya tidak menggoyahkan dasar-dasar nalar dan keadilan serta kewajaran yang alami. Perumusan kalimat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang terlihat benar dan tidak mengandung permasalahan dari segi bahasa kadang-kadang merupakan suatu keliruan atau kesalahan yang sangat mendasar apabila dilihat dari segi hukum. Dengan alasan tersebut, maka perumusan suatu peraturan perundang-undangan haruslah diperhatikan terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut hierarki, sifat, hakikat, fungsi, dan materi muatan peraturan perundang-undangan tersebut. Perumusan kedua, keputusan presiden tersebut jika ditinjau dari segi bahasa atau perumusan terlihat tidak bermasalah, akan tetapi apabila ditinjau dari segi hukum, maka keputusan presiden tersebut adalah salah. Kesalahan ini sangat fatal apabila ditinjau dari segi menteri muatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sebenarnya hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban seseorang harus dimuat dalam suatu undang-undang dan tidak boleh diatur dalam keputusan presiden. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.